Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di vlog kali ini, bukan vlog sih, apa sih namanya, kita berdiskusi mengenai tentang apa? Silakan. Jadi saya datang jauh-jauh ke sini. Katanya saya diundang buat membahas mengenai Channel aku, apa ya nama channel aku ya, pokoknya intinya judulnya tentang terserah narasumber. Jadi narasumber kali ini saya perkenalkan, namanya adalah Rizka Damayasi. Biasa dipanggil dengan kakak. Oh iya kakak, siap. Tanggal lahir silakan, mungkin siapa tahu. Jadi saya kelahiran tanggal 1 Juni 1998. Oh, terus Muda. oh, itu dimudahkan 4 tahun ya guys. Terus ini kerjanya apa, kerjanya sekarang? Saya baru lulus kuliah, Kak. Oh, alhamdulillah dia baru lulus kuliah dari 3 tahun yang lalu. Jadi saya ngajar ceritanya. Oh, ngajar di mana kalau boleh tahu? Di Di swasta ya? Iya, di swasta. Jadi nama sekolahnya tuh SMA Tit gitu. Oh, SMA-nya terkenal sih. Ini kami dari Kalimantan Timur. Saya nggak mau sampai terpublis gitu, nah soalnya saya dari SMA terkenal. SMA terkenal guys. Nah, jadi SMA-nya itu tidak boleh dipublikasikan karena masih dalam masa-masa pembangunan yang harus lebih besar lagi. Nah, jadi kali ini narasumbernya ngebahas tentang, mungkin bisa dari tentang dirinya, bisa tentang sekolah, atau tentang masalah cinta. Jadi yang mau dibahas itu tentang apa ya? Aku tergantung dia, apa yang ditanya bakalan aku jawab. Jadi tergantung. Saya datang ke sini Oh, jadi tergantung wawancara ya guys. Tergantung bagaimana mbaknya itu nanya saya. Oh, jadi ini kita kasih judul aja channel ini, namanya buka-bukaan narasumber. Nah, jadi yang pertama saya tanya mengenai tentang kenapa Anda bisa memilih bekerja untuk mengajar. Jadi dulu tuh saya merasa bahwa saya punya guru kan dulu di sekolah. Saya lihat dia tuh kayak habis datang, pulang ke pasar, masak di rumah, baru balik lagi, habis itu pulang. Kayak nggak ada kerjaannya. Jadi saya pengen, semoga nanti saya jadi guru, jadi saya nggak banyak kerjaan gitu. Tapi ternyata ketika saya masuk jadi guru, ternyata banyak betul yang dikerjain. Salah satunya mungkin apa sih tugas sebagai kita atau Anda mengajar itu yang paling berat itu apa? Yang paling berat itu sih kalau sudah kita banyak kerjaan kan ditambahi lagi. Sudah ditambahi, sekalinya ditambahi lagi. Setelah ditambahi, kan kira sudah selesai kan? Ditambahi lagi. Bingung kita yang mana yang mau dikerjain gitu. Kalau untuk jadi guru sendiri, apakah lebih sulit ngajarnya atau lebih sulit dalam mengurusin anak-anak dalam pembelajaran? Yang lebih sulit itu adalah bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa mengerti apa yang kita ajarkan. Kadang kita gampang kan buat ngomong, kita ngomong, tapi apakah murid di dalam kelas itu mengerti apa yang kita omongkan? Jadi biasanya apa sih salah satu hal yang Anda lakukan kalau misalnya dalam mengajar supaya anak-anak itu paham apa yang akan disampaikan oleh Anda sendiri? Itu salah satunya contoh yang harus dilakukan apa gitu? Oh, yang saya lakukan adalah saya kasih soal aja banyak-banyak. Kalau dia nggak bisa jawab berarti dia belum paham. Seladang sekali yang guru kasih. Online. Oh gitu ya. Jadi untuk motivasi ke anak-anak juga, soal pun juga bisa dapat mempengaruhi dari motivasi dia belajar ya. Iya. Biasanya kalau untuk belajar pun, apakah Anda mempersiapkan diri Anda sebelum ke anak-anak, atau Anda memang sudah pada saat pembelajaran baru kita diskusi bareng dengan anak-anak, atau bagaimana? Kadang saya memang persiapkan, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba nggak ingat hari, tiba-tiba sudah masuk kelas ngajar gitu. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah, anak-anak silakan buka bukunya dari halaman segini sampai segini, baca dulu ya. Nah, saat anak-anak baca, baca juga materinya. Oh gitu. Jadi terkadang guru pun juga nggak siap dengan pembelajaran ya. Jadi belajarnya kadang pas masuk kelas baru belajar. Banyak kerjaan di rumah gitu ya. Nah, jadi guru itu sebenarnya juga sulit ya, nggak cuma kita ngurusin anak di rumah ya, bagi yang sudah berkeluarga, terus harus ngurusin anak orang, dan terus juga harus ngurusin banyak karakter. Nah, di kelas sendiri, satu kelas itu ada berapa siswanya? Kalau kelas saya kemarin sih ada 34 anak. Ada 34 anak. Macam-macam, ada yang cengeng, ada yang
bagus lah, ada yang mandiri, ada yang ribut, dia suka kelahi sana, dia suka kelahi sini. Tergantung kita aja. Kalau misalnya kita lemah sama murid kita, ya dia bakal menjadi-jadi gitu kan. Kalau misalnya kita tegas dari awal, ya dia juga nggak berani. Ada nggak yang sampai menyakitkan hati guru gitu? Belum ada. Belum ada ya, alhamdulillah ya guys. Nah, jadi Seperti itu. dia mendapatkan anak-anak yang masih bisa diatasi tingkat kenakalannya. Jadi apakah sangat ikhlas atau memang menjalani hidup, atau sebenarnya terpaksa saja walaupun bergaji, atau bagaimana perasaan Anda selama mengajar ini? Menurut saya sih gimana ya? Ya menjalani aja gitu. Saya nggak tahu di mana ujungnya, apa tujuan saya sekarang, saya gitu aja. Jadi motivasi belum ada ya dalam hidup ini. Kalau saya boleh bertanya kembali kepada Anda, ya, apa yang memotivasi Anda sampai Anda bisa bertahan sampai sekarang menjadi seorang guru? Padahal banyak di luar sana, kita tahu banyak yang sarjana pendidikan tapi dia tidak bekerja di jalur pendidikan. Yes. Nah, mungkin yang pertama, kalau misalnya kenapa motivasi saya sih sebenarnya bukan gajinya sih. Kalau masalah gaji itu pasti relatif ya, misalnya dari sekolah lain mau swasta ataupun negeri. Tapi mungkin karena kita sudah, pertama sih kalau untuk saya sendiri, kalau misalnya saya jadi SPG, badan saya itu tidak terlalu bagus untuk jadi model, dan terus juga dan saya tidak pintar untuk lebih dari guru kalau menurut saya sih. Nah, walaupun di guru pun juga saya juga masih banyak pembelajaran, harus belajar lagi, tapi karena guru kita sudah punya dasarnya. Dan sedangkan kalau yang lain, mereka yang sudah sarjana pendidikan tapi lebih memiliki gaji yang besar, atau misalnya dengan cara bank atau apa, saya belum mampu untuk ke situ. Jadi saya sesuai dengan sekarang, maksudnya sesuai dengan passion. Kok jadi saya yang ditanya ya Bu? Saya juga kadang penasaran kan, kita harus cari Ya, sesama pengajar. Terus ini kita mau bahas apa lagi? Nanti ini cut aja gitu. Bagian-bagian yang membuat saya malu itu. Baru ternyata ini kayaknya nggak direkam. Ya, apa lagi? Atau dari sampai mengajar ini, apakah ada tingkat kebosanan atau bagaimana? Ya, kadang tuh kita biasanya di tengah-tengah semester ya, kita tuh kadang bosan. Hidup kita tuh cuma kayak bangun tidur, berangkat sekolah, tidur lagi, bangun lagi, berangkat sekolah lagi, tidur lagi, bangun lagi, kayak gitu. Seolah-olah kita itu turun, seperti kita merasa kapan ya hari Minggu, kapan ya, apalagi kalau ketemu hari Senin kan, kapan ya hari Minggu gitu kan, kayak bosan banget. Itu kira-kira ada tips dan trik gitu nggak? Coba nanya saya ya Bu. Gak apa-apa, siapa tahu ada pengalaman gitu kan. Nah, sebenarnya Cara sih menghadapi kebosanan. iya sih, terkadang kita juga kayak gitu kan, merasakan. Nah, apalagi di akhir-akhir semester kita harus bingung bagaimana kita mengasih nilai anak itu yang di bawah standar, harus kita jadi standar karena kita harus mengikuti standar KKM sekolah masing-masing. Terus kita harus, apalagi sebagai wali kelas, untuk menghadapi siswa-siswa yang bermasalah pada tiap semesternya kan. Kalau saya sih mungkin bukan tidak ada tips ya, tapi kita saling sama-sama menguatkan. Nah, kalau saya menguatkan, kita harus punya teman yang bisa saling menguatkan. Kalau menurut saya seperti itu. Walaupun teman kita juga susah dalam, maksudnya bukan susah sih, susah dalam menghadapi pekerjaan, jadi kita sama-sama saling menguatkan. Kok saya sih itu, kita harus teman dan juga harus banyak bersyukur dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Luar biasa sekali ya. Jadi kali ini saya juga ditanya ya guys. Sampai di sini ya. Jadi kali ini kita sudah membahas tentang kerjaan kita, dan kita sekarang lanjut tentang kehidupan kita. Nah, bagaimana nanti dilanjut tutup dulu. Sudah, nanti di part 2-nya ya guys.